Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tidak. Bagus sekali. Ibu tidak tahu apakah saya membeli ponsel ini dengan baik, dan saya sama sekali tidak terbiasa dengan benda ini. Bu, apakah kamu pergi untuk membelinya sendiri? Bukankah Xiao Ya ikut denganmu? Xiao Ya harus belajar. Alangkah baiknya jika para ibu tidak hanya memikirkan anak-anaknya, tetapi lebih memikirkan diri mereka sendiri. Setelah berbicara dengan ibunya di telepon, Cheng Jinwoo menghela nafas. Namun, ketika ibu saya baru saja menelepon, mengapa saya merasa menyesal? 039. Apa yang saya harapkan? 039. Cheng Jinwoo meletakkan telepon kembali ke sakunya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Berpikir untuk memasuki ruang bawah tanah besok, mata Cheng Jinwoo berbinar. 039, ruang bawah tanah kelas dekat dengan kelas S039. Sudah lama sejak aku menghirup udara di ruang bawah tanah. Apakah sudah seminggu sejak insiden Pulau Qizhou? Selama periode ini, saya hanya pergi ke penjara bawah tanah tingkat B yang tidak pantas untuk dilihat. Plop, plop. Merasakan kegembiraan yang telah lama hilang, Cheng Jinwoo mulai menantikan jadwal besok. Elit Satria semuanya berkumpul di tempat yang sama. Mereka bersemangat memasuki ruang bawah tanah. Ini juga hal yang biasa. Mereka harus mempertaruhkan hidup mereka untuk memasuki penjara bawah tanah ini. Jika ruang bawah tanah berubah menjadi portal merah setelah masuk, mereka akan terancam musnah. Tetapi dalam operasi ini, Hunter Seong Jinwoo akan pergi bersama mereka. Wow! Ini adalah sorakan Zheng Yelin. Ketika dia mendapatkan ide ini, setelah mendengar berita bahwa Cheng Jinwoo akan menemani mereka, dia tidak pernah berhenti bersemangat. Anggota lain juga mengungkapkan kegembiraan mereka dalam berbagai tingkatan, karena mereka tahu bahwa Cheng Jinwoo adalah jaminan keselamatan mereka. Berbeda dengan suasana gembira para anggota, ada satu orang yang menunggu dengan cemas. 039. Hei, aku seharusnya membawa Cheng Jinwoo ke sini kemarin. 039. Zhao Zhengshu mengkonfirmasi waktu lagi. Pukul 10.55 pagi. Menurut rencana, mereka harus memasuki ruang bawah tanah dalam 5 menit. Namun, orang yang berjanji akan datang tepat waktu bahkan tidak bisa terlihat. Zhao Zhengshu hanya merasa cemas. Tanpa Cheng Jinwoo, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Ketika dia melaporkan kepada asosiasi bahwa Cheng Jinwoo akan memasuki ruang bawah tanah bersama mereka, asosiasi segera mengeluarkan izin untuk menyerbu. Ini sepenuhnya karena ketenaran Seong Jinwoo. Tapi sekarang mereka ingin memberitahu asosiasi bahwa Cheng Jinwoo tidak datang, dan mereka ingin memasuki ruang bawah tanah sendiri. 039, ini bukan yang paling penting, 039. Zhao Zhengshu melihat anggota tim penyerangnya. Mereka semua menantikannya. Bahkan jika asosiasi tidak keberatan, anggotanya akan keberatan. 039, tinggal 3 menit lagi. 039. Dengan cemas, dia mengeluarkan ponselnya lagi, dan setelah menarik-narik hatinya, dia meletakkan ponsel itu lagi dengan sangat sabar. 10 menit yang lalu, dia menerima pemberitahuan bahwa Cheng Jinwoo akan segera tiba, dan sekarang dia tidak bisa menelepon Cheng Jinwoo lagi. Tetapi dia tidak merasakan ada orang yang mendekat dengan aura yang kuat, dan dia bahkan tidak menerima kabar bahwa Cheng Jinwoo telah tiba. Dengan cemas, Zhao Zhengshu mengambil sebatang rokok di mulutnya. 039, Hunter Cheng Jinwoo, di mana kamu? 039. Pada waktu bersamaan, Seong Jinwoo berjalan keluar dari apartemen. Dia mengenakan setelan pakaian dan sepatu kets yang mudah bergerak. Waktu yang ditampilkan di jam tangan adalah 10.59. Melihat ke atas, cuacanya suram. Xiao Ya, apakah kamu membawa payung? Setelah memikirkannya sebentar, Cheng Jinwoo menunjukkan sedikit senyum. 039, saatnya berlalu. Pertama, Anda harus tidak terlihat. Setelah 039, tukar bayangan. Seong Jinwoo segera bertukar dengan prajurit bayangan. Terletak di SMA Cheng Xiao Ya. Wajah ketiga siswa laki-laki yang menjalankan tugas untuk guru seni itu penuh dengan keengganan. Kuot, apakah ini hanya memerah siswa? Betul sekali. Mengapa guru seni memaksakan urusannya sendiri kepada kita setiap saat?
Sambil bergumam, siswa laki-laki itu membuka ruang seni kedua yang kini digunakan sebagai gudang. Ah, debu. Kuot, aduh, kuot. Bagaikan gudang yang sudah lama tidak digunakan, debu abu-abu menyapa para siswa laki-laki. Dikelilingi oleh alat seni kuno, lukisan bekas, patung batu yang digunakan untuk membuat sketsa. Guru meminta kami untuk membawa beberapa patung plester. Ada 6 set, jadi dapatkan 6. Ah, jika kamu mengambilnya satu persatu, kamu harus mengambilnya 2 kali. Kamu juga bisa mengambil 4 sekaligus. Untuk membawa patung plester dengan nyaman, para siswa laki-laki menyingsingkan lengan baju mereka satu persatu. Namun, di pojok paling pojok, seorang siswa laki-laki menemukan sesuatu 039. Sesuatu 039. Kemarilah, apa ini? Mendengar panggilan pendamping, 2 siswa lainnya juga berjalan ke samping. Ini, apakah ini? Sebuah lubang hitam besar muncul di dinding. Ini adalah portal dengan ketinggian yang sama. Di antara 3 anak laki-laki tertinggi tertawa terbahak-bahak. Saya pikir itu sesuatu. Bocah itu meletakkan tangannya di permukaan portal, katanya penuh kemenangan. Portal tertutup semacam ini sangat aman. Jika kamu bukan pemburu, kamu tidak bisa masuk sama sekali, dan barang-barang di dalamnya tidak bisa keluar. Saat ini. Klik. Begitu siswa laki-laki selesai berbicara, permukaan port transmisi retak. Pada saat yang sama, sebuah tangan terulur darinya dan meraih kepala siswa laki-laki itu dalam satu gerakan. Apa? Murid laki-laki itu berjuang dengan keras, tetapi tangan yang memegang kepalanya tetap tidak bergerak. Setelah gaba, suara buah keras yang dihancurkan datang dari depan matanya, dan darah di sekitarnya langsung berceceran. Kuot, Junshuo. Diiringi oleh jeritan siswa laki-laki yang berlumuran darah, tirai hitam yang menghalangi portal pecah seperti jendela kaca. Monster di dalamnya keluar satu demi satu. Bab 139 Kekuatan Tanpa Dasar. Orc adalah pemburu alami. Meski setengah orc tidak secerdas manusia, mereka jauh lebih unggul dari manusia dalam melacak dan berburu mangsa yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Port teleportasi telah dibuka sepenuhnya. Setelah penghalang antara dunia manusia dan penjara bawah tanah menghilang, para pemburu ini bergegas keluar dari portal. Guruk. Mengaum. Setengah orc menendang mayat para remaja yang menghalangi mereka, dan melihat sekeliling dengan tidak hati-hati. Huhu. Guruk. Para pemburu ini telah bertahan di penjara bawah tanah selama seminggu, dan bau darah dan daging di udara tanpa ampun memicu faktor tirani di tubuh mereka. Namun, mereka sekarang adalah pengintai. Mereka tidak dapat bertindak berdasarkan dorongan hati. Ada puluhan rekannya di sisi lain portal, menunggu kabar dari tim pengintai. Ada banyak pintu dan jendela di dinding persegi. Setengah orc yang memimpin seluruh tim pengintai tampaknya menyadari bahwa mereka berada di sebuah bangunan yang mirip dengan kastil. Mengaum. Orang-orang ini menggeram pelan. Sekarang mereka memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah meninggalkan kastil, keluar dan bunuh semua mangsa yang Anda temui. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.